Baik, selamat datang untuk aku selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer seperti itu. Nah, jadi yang pertama pada studi kasus yang pertama ini kita mencoba untuk membuat dua dua jaringan ya dengan subnetting slash 26 yaitu untuk jaringan pada lab 1 dan jaringan pada lab 2. Nah, di sini pada subnetting slash 26 ini sini akan membagi network menjadi 4 bagian subnet, yaitu blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Nah, lab 1 itu kita menggunakan subnet blok 1 ya dari 0 dengan host IP dari 0 sampai 63, dan untuk lab 2 kita menggunakan subnet blok kedua yaitu dari host IP 64 sampai 127 gitu, seperti itu. Nah, di sini dua subnet tersebut akan dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Nah, jadi berikut adalah istilahnya skema jaringan simulasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Dan di sini saya juga sudah membuatnya di situ. Nah, untuk membuat routernya di sini, saya menggunakan router PT, dan untuk switchnya saya menggunakan switch PT. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk men-setup juga. Nah, di sini untuk lab 1 switch 1 untuk lab 1, switch 2 untuk lab 2. Nah, di sini untuk tiap routernya itu dihubungkan dengan cara connection. Nah, di sini kita gunakan saja automatically choose connection type. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk switch 1 untuk lab 1 kita menggunakan IP address 1.62. Nah, kenapa kok kita mau 1.62? Karena di sini kita mengorbankan salah satu host IP pada subnet ini. Ya, jadi ada yang namanya subnet IP, dan di sini subnet ID dari subnet pertama ini adalah .62. Ya, sesuai pada gambar, sudah gambar itu .62. Nah, sedangkan untuk subnet yang kedua, untuk blok yang kedua di sini kita menggunakan versi Ethernet slot kelima, lalu menggunakan IP address 126 seperti itu ya. Jadi 126 ini adalah subnet IP-nya untuk subnet kedua, dan sedangkan untuk yang pertama menggunakan .64 seperti itu. Oke. Nah, lalu setelah itu untuk switchnya kita juga setting juga agar bisa terhubung dengan PC 1 sampai PC 3. Juga pastikan interface-nya tiap switch itu harus dinyalakan agar bisa terhubung. Nah, untuk setiap switch atau anggapannya untuk setiap lab itu kita menggunakan 3 PC, dan 3 PC ini sudah memiliki ketentuannya masing-masing. Sebagai contoh, untuk PC pertama ya, dia harus disetting IP konfigurasinya yaitu IP-nya 1.1 ya, jangan lupa subnetnya juga 255, 192, dan menggunakan gateway 1.62. Nah, 192 ini apa subnetnya itu? Kenapa kok kita menggunakan 192? Karena kita menggunakan ini ya, subnet slash 26 ya. Subnet slash 26 itu netmasknya adalah 255.192 seperti itu. Nah, sehingga otomatis subnetnya pasti untuk semua PC ataupun switch ataupun router itu pasti akan menggunakan 192 ya, karena subnetnya kan sudah ditetapkan. Untuk PC 2 juga sama, kita konfigurasikan juga IP-nya 1.2, subnetnya juga 192, dan gateway-nya 1.2. Nah, di sini bisa dilihat ya pada gambar di sini, kita lihat bahwa PC 3, PC 5, PC 6 ini kan tidak memiliki gateway gitu kan ya, karena yang memiliki gateway itu hanya PC 1, PC 2, dan PC 4. PC 3, PC 5, PC 6 tidak menggunakan gateway seperti itu. Nah, untuk gateway-nya ya otomatis dikosongi saja. Ya, jadi dikosongi aja seperti itu. Tapi untuk IP-nya tetap harus disetting, dan software-nya juga harus disetting seperti itu. Nah, setelah selesai semua, kita langsung ke prakteknya. Nah, setelah kita menyelesaikan setting IP,
pindahkan mode ke simulasi lalu berskenario seperti berikut. Ya, kita mengirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya video ICMP-nya. Oke, jadi kita langsung ke simulasi. Pastikan untuk filternya kita hanya menyalakan ICMP-nya saja. Lalu kita coba kirimkan simple videonya. Ya, dari PC 1 ke PC 3. Ke PC 3. Oke, kita coba jalankan. Nah, PC 1 di sini kan mengirimkan pesan ke switch. Nah, lalu switch ini mencari IP address dari PC 3, yaitu 1.3 kan ya, karena IP address-nya 1.3. Nah, karena masih dalam satu subnet yang sama, otomatis di sini tidak akan terjadi kendala gitu kan ya. Jadi anggapannya kayak masih dalam satu teritorial yang sama. Ya, nah maka dikirimkan ke switch lagi. Di situ dikirim ke PC. Ya, dan di sini sukses gitu ya. Terjadi komunikasi yang sukses antara PC 1 dengan PC 3 ya, karena tidak ada kendala dan kedua PC bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, lalu kita coba kirimkan paket simple videonya dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita coba hapus ini. Kita coba kirim dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa dilihat pada gambar ini kan mereka ini berbeda subnet ya, karena IP address 1 itu kan dia berada di area subnet pertama ya, sedangkan yang PC 4 itu kan IP address-nya kan 65, berada di subnet yang kedua. Nah, apa yang terjadi kita coba lihat. Kita coba kirimkan PC 1 ke switch. Nah, di sini switch itu mencari apakah ada di subnet ini yang IP address-nya itu sampai 65. Nah, karena nggak ada kan, karena mentok kan cuma di 63, otomatis pasti dikirimkan ke router. Nah, di router di sini itu dikirimkan lagi ke switch 2. Ya, kenapa kok dikirim ke switch 2? Karena kan router ini mencari nih IP 65 itu dia masuk subnet yang mana. Nah, sedangkan 65 ya, host IP 65 itu kan masuknya ke IP 60 masuk ke subnet kedua. Otomatis dikirimkan ke switch 2, lalu dikirim ke PC 4 ya, karena sudah ketemu. Nah, PC 4 kirim ke switch 2 lagi, naik ke router, ke switch satu lagi, dan balik ke PC 1 seperti itu. Ya, di sini bisa dilihat gitu ya. Ini kenapa kok bisa kirim satu dengan yang lain, karena ada yang namanya gateway. Ya, jadi gateway ini anggapannya kayak semacam gerbang gitu ya, sesuai dengan namanya, jalan gerbang. Jadi dengan jalan gerbang ini PC itu bisa mengirimkan keluar subnet atau mengirimkan keluar jaringan itu dengan mudah ya. Kalau misalkan gateway-nya itu nanti nggak ada, nah nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ya, yang ketiga yaitu dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini kita hapus dulu. Jadi sukses ya dari PC 1 ke PC 4, karena mereka bisa saling mengirimkan pesan gitu ya. Nah, kalau dari PC 2 ke PC 5, kita lihat bahwa PC 2 itu punya gateway 62. Sedangkan PC 5 itu nggak punya gateway sama sekali. Ya, kita lihat ya di sini IP konfigurasinya. Nah, dia nggak ada gateway-nya sama sekali. PC 2 punya. Itu ya, PC 2 punya. Nah, kita coba kirimkan PC 2 ke PC 5. Ini akan terjadi ya. Kita coba kirimkan dulu PC 2 ke switch. Nah, setelah itu kita kirimkan ke router. Nah, kenapa kok dikirim? Karena ya itu titik IP 66 itu nggak ada di subnet pertama ya, seperti pada gambar ini, sama kayak kasusnya. Nah, sehingga kita nextkan lagi ya. Nah, lalu dikirimkan ke PC 5, sudah sampai gitu ya. Tapi di PC 5, nah PC 5 ini nggak bisa ngirimkan balik lagi, udah mentok di PC 5 saja. Kenapa? Karena nggak ada gateway-nya. Karena nggak ada gateway-nya ini, otomatis PC-nya nggak bisa ngirim ke subnet yang berbeda seperti itu. Jadi harus ada yang namanya gateway. Dan gateway di sini itu biasanya antara PC suatu lab ya dengan lab itu harus nyambung ya, maksudnya harus berkesinambungan. Misalkan kayak router ini ya, misalkan kayak router tadi kan untuk switch 1 kan gateway ini ya IP-nya kan 62.
Nah, jadi anggapannya nih kayak gerbangnya tuh ada di gang nomor ada di nomor 62. Nah, PC1, PC2 itu punya informasinya, sedangkan PC3 tuh nggak punya. Jadi dia nggak tahu kalau misalkan ada jalan lain, ada jalan keluar dari subnetnya mereka, jalan keluar dari areanya mereka seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti kan nggak bisa ya. Nah, setelah itu kita coba ke kasus yang selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC6. Nah, kita lihat ya, dari PC3 ke PC6 ini kan mereka kasusnya tidak punya gateway gitu ya, dua-duanya ini nggak memiliki gateway. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat, saya coba bukan, kita kirim. Nah, di sini langsung failed ya. Nah, dia langsung failed, dia langsung nggak ada, dia langsung silang di sini. Kenapa ya? Itu tadi karena PC3 itu nggak tahu cara mengirimkan pesan dari subnet yang berbeda ke subnet yang berbeda. Jadi anggapannya dia tuh apa ya, nggak bisa menemukan cara jalan keluarnya. Kalau misalkan dari PC3 ke PC1 itu masih bisa ya, seperti pada kasus tadi ya kan, dari PC1 ke PC3 kan masih bisa ngirim karena kan masih dalam satu area yang sama. Kalau misalkan sudah berbeda area, itu dia nggak bisa karena nggak tahu gateway-nya. Nah, sehingga maka dari itu pentingnya gateway ya dalam suatu jaringan itu agar kita bisa mengirimkan pesan itu ke jaringan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah belajar. Lalu coba setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Nah, kita lakukan tracer. Oke, di sini kita hapus dulu, masuk ke mode real time. Nah, lalu kita coba tracing. Nah, cara tracernya itu kita ketikkan di CMD, kita klik PC1, kita ke CMD. Nah, lalu di sini kita coba tracer T pada misalkan dari PC1 ke PC4 ya, kita ketikkan tracer IP tujuannya. Jadi pertama kita coba dari PC1 ke PC3 dulu, kita coba ketikkan tracer T. Ini nggak bisa di zoom out ya, nggak bisa di zoom in. 192.168.1.3 ya, PC3 ya, karena host IP-nya 3 otomatis ya udah kita kirimkan host IP 3. Nah, di sini langsung terhubung gitu ya, tracing IP over maximum of the T-hops is complete. Nah, dia bisa, kenapa? Karena masih satu subnet yang sama ya, jadi tidak ada kendala ya. Di sini langsung terhubung dengan cepat gitu ya pokoknya ya. Lalu kita coba yang kedua, tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, seperti sama, kita tracer T juga 92.168.1 titik. Nah, kita lihat PC4, ternyata PC4 host IP-nya adalah 65. Coba ketikkan. Nah, tracing route itu sebenarnya over a maximum of the T-hops. Nah, dia langsung nyambung dari 1 ke 2. Nah, itu kenapa? Karena dia harus pindah switch, anggapannya dia harus pindah subnet ya, dari si 1 dia ke switch 1, terus dia balik ke router ke switch 2, lalu ke PC4 ya. Dia bisa dia bisa terhubung karena itu tadi dia ada gateway-nya seperti itu. Nah, lalu kita coba tracing dari PC2 ke PC5, lalu amati hasil penelusurannya ya. Oke, kita coba PC2, kita tracing tracer T 192.168 bentar nih, 192 terus tracer T 192.168. Oh, 6 lognya belum nyala ternyata. 192.1.1.65 66 ya, 66. Kita coba kirimkan. Nah, ini dia berhasil sampai gitu ya. Dia udah berhasil sampai ke 62. Nah, tapi di sini 62 IP 62 itu nggak bisa ngirimkan lagi kan, berarti kan seperti pada sampel videonya ya, dia nggak bisa. Nah,
jadi request timeout. Nah, request timeout di sini maksudnya adalah ketika kita udah berusaha sampai, nah itu kita coba menerima pesan-pesan dari IP tersebut itu nggak bisa. Ya, jadi itu jadi request timeout. Ya, karena PC5 itu nggak punya gateway. Ya, dia nggak bisa mengirimkan keluar dari subnet yang kedua, subnet 2. Ya, ini bakal berlangsung terus sampai nanti subnetnya ini habis seperti itu. Nah, jadi nggak bisa ya. Memang PC2 bisa sampai ke PC5, tapi PC5 nggak bisa sampai ke PC2. Seperti itu. Lalu kita coba tracing dari PC3 ke PC6. Nah, kita langsung coba ya. Tadi kan dia udah otomatis nggak bisa ya. Coba kita langsung 2.168.1. Berapa? PC6 itu ada 67. Nah, tracing route to 192.168.167. Di sini juga sama ya, karena dia berbeda subnet, beda regional anggapannya gitu ya. Nah, itu dia nggak bisa mengirimkan pesannya. Dia sama kayak tadi PC5 ya, dia pasti otomatis bakal request timeout. Seperti itu. Ya, jadi request timeout. Nah, dia bakal terus berlanjut. PC2 juga sama ya harusnya. Nah, dia berusaha PC5 nih berusaha buat ngirimkan pesan ke PC2 tapi nggak selesai. Nggak bisa karena ya request timeout ini seperti itu. Ya jadi sekian dari penjelasan saya mengenai subnetting gitu ya, bahwa ketika terjadi subnet itu, ketika kita melakukan pembagian subnet, nah kita juga harus menentukan untuk penentuan IP network, IP broadcast, juga gateway-nya juga perlu diperhatikan, karena kalau misalkan kita nggak pakai gateway, kita nggak bisa berkomunikasi dengan IP yang berbeda seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.